Nah, hari ini kita belajar di part ini tentang cara sel menyerap, gitu ya, cara sel menyerap. Nah, di sini menyerap apa? Menyerap nutrisi. Nah, ketika kita belajar tentang penyerapan, sel itu tidak bisa menyerap sendiri, tapi dia butuh agen-agen lain. Nah, agen-agen ini apa? Agen itu ya hormon, lalu steroid, lalu mineral, lalu protein atau asam amino yang paling simpel. Nah, ketika saya mengatakan protein, berarti itu maksudnya asam amino ya. Protein itu yang kompleks, asam amino itu yang simpel. Tapi ketika saya maksudkan protein, itu berarti asam amino karena kita lebih familiar dengan protein gitu. Nah, jadi ini adalah agen-agen yang membantu penyerapan sel. Nah, sekarang penyerapan sel itu ada dua jenis gitu. Jenisnya apa saja? Difusi dan osmosis. Nah, difusi ini seperti apa? Difusi ini adalah nutrisi atau molekul nutrisi itu pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu. Misalnya kayak konsentrasi ini yang padat gitu ya, kayak misalnya gula pasir. Nah, ketika dikasih air itu sebagai agennya, nah maka dia akan menjadi larut. Nah, larut itu berarti menjadi konsentrasinya rendah gitu. Nah, jadi itu air itu tadi sebagai agent gitu untuk si gula tadi ini bisa diserap sama sel gitu ya. Jadi dia bisa berpindah, bisa diserap sama sel. Nah, lalu cara yang kedua itu apa? Cara osmosis. Nah, cara osmosis ini ya kebalikan dari si difusi tadi gitu. Jadi dia itu si nutrisi itu tadi tuh berpindah dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi gitu. Nah, perpindahan ini, nutrisi ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi padat atau tinggi itu terjadi karena ada tekanan osmotik pada dinding sel gitu kan. Jadi misalnya dindingnya tadi bergerak atau apa gitu ya. Terus tadi yang padat tadi yang encer tadi berpindah tuh ke tempat yang padat gitu. Molekul yang padat gitu, nutrisinya yang padat gitu. Lalu karena ada tingkat kekerasan pada dinding sel, lalu ada potensi elektrik yang melintasi dinding membran itu gitu. Ya karena tubuh kita ini kan itu penuh dengan daya elektrik gitu. Ketika kita makan buah itu elektriknya lebih tinggi gitu daripada kita makan yang lain yang bukan buah gitu. Jadi ketika ada potensi elektrik itu yang melintasi dinding membran, misalnya pada syaraf gitu ya, pada otak gitu. Nah, itu ya terjadi tuh perpindahan molekul dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi yang padat gitu. Nah, ini biasanya yang akhirnya nutrisi itu menumpuk memadat gitu kan, akhirnya ya membentuk sel gitu ya, kayak regenerasi sel gitu. Tadinya selnya longgar gitu kan, terus karena ada tekanan-tekanan dari osmotik dinding sel, terus perpindahan itu berlangsung dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga sel tadi memadat jadi padat kan, jadi konsentrasinya tinggi gitu. Nah, lalu misalnya ya kayak tulangnya tadi rapuh gitu kan, terus karena ada tekanan osmotik, ada tingkat kekerasan dan ada energi listrik ya, yang tadi tulang rapuh tadi itu yang kalsium ada di darah, terus dia memadat menjadi masuk ke kalsium ada di darah berpindah ke kalsium yang ada ke tulang gitu, jadi memadat ya. Kalau tulang itu kan konsentrasi kalsiumnya tinggi. Nah, ketika terjadi asam yang tinggi pada darah ya, kalsium pada tulang itu lepas dan meluruh gitu ya, dan ada pada darah gitu. Jadi kayak difusi gitu. Lalu ketika kita mengalkali tubuh kita, nah kalsium tadi berpindah dari konsentrasi yang agak rendah, yang itu di darah, berpindah kembali kepada bentuknya, kepada tempat yang seharusnya, yaitu tulang, dan memadat itu konsentrasi yang tinggi.
Nah, itu adalah cara kerja sel yang ada di dalam tubuh kita, dan disinilah kita akhirnya mengetahui cara sel itu menyerap. Dan sekali lagi ingat bahwa sel itu melakukan tugasnya ini entah itu difusi atau osmosis, dia tidak sendiri, dia memerlukan agen lain untuk penyerapannya, ya hormon lah, steroid lah, mineral atau asam amino, dan akhirnya ya penyerapan itu terjadi dengan baik. Nah, sekarang di bagian jenis pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini juga kita belajar ada 2 gitu ya tentang sel. Menarik ya tentang sel ini. Satu meiosis, satu lagi mitosis. Nah, meiosis ini itu cara kerjanya dia, cara pembelahannya dia itu dia membelah dari satu menjadi setengah gitu. Bukan satu menjadi 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, nah itu sel dari satu terpotong menjadi setengah-setengah gitu. Nah, ini biasanya dari jaringan somatik atau jaringan sel yang non reproduksi. Jadi sel yang bukan sel reproduksi gitu ya. Satu ke setengah gitu. Ini yang pertama. Dan ini organ-organ yang bukan organ reproduksi pastinya ya. Ya mungkin kayak ginjal, hati, itu kan bukan organ reproduksi gitu. Itu organ tubuh somatik. Nah, sedangkan kalau mitosis itu teman atau lawan dari meiosis gitu. Jadi dia membelah dengan jumlah yang sama gitu. Misalnya 1 ke 2, nanti 2 ke 4, 4 ke 8 gitu. Nah, dan dia membelah dengan jumlah yang sama dari satu kromosom orang tua dan sel somatik gitu. Kayak itu biasanya terjadi di fase pembuahan gitu ya. Satu sel kromosom orang tua itu lalu ketemu satu sel kromosom sel telur dan sel sperma jadi satu. Nah, lalu setelah itu ya mereka membelah dan menjadi bayi dan menjadi manusia gitu. Nah, ini adalah yang terjadi kepada tubuh kita, bahwa pembelahan sel itu ini bukan kayak amuba ya. Ya walaupun ya amuba itu binatang yang membelah diri. Nah, kita juga di dalam tubuh kita itu ada sel yang membelah diri, yang dari satu menjadi setengah gitu ya. Lalu kayak sel darah satu jadi setengah gitu. Nah, bukan setengah jadi seperempat, enggak. Jadi satu menjadi setengah. Lalu sel pembelahan mitosis yang satu menjadi 2, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Nah, ini adalah jenis pembelahan sel.